Halo guys, balik lagi guys di W Garage. Gue dengan Edward Sujono. Ini kita kedatangan satu motor yang luar biasa banget guys. Siapa yang nggak kenal dengan motor Hyper Beast? Yaitu motor yang gila banget, gokil banget, kencang banget. Dan di depan gua ada motor Kawasaki H2. Unit pertama bekas yang dijual. Karena motor ini lagi viral-viralnya banget. Di tahun 2022 keluar lagi satu Kawasaki H2 dengan sedikit perubahan di bagian speedometer dan segala macam. Ini adalah unit bekas yang kita baru dapatkan guys. Nah kita lihat kilometernya berapa sih? Ya kita coba lihat ya guys. Nah, untuk speedometer udah beda, udah keren banget pakai TFT. Kita lihat trip A, trip B, Lean, Max Lean, HP odonya 139 guys. Jadi sama nih, trip sama odo sama tuh. Tarik kelewatan lagi. Nah, odo 139. Jadi basically motor ini sebenarnya belum puas dipakai sama pemiliknya. Karena baru jalan 100 dan baru jalan 100 ini adalah motor ini masih dalam masa Indrayan. Nah, yang gue suka dari H2 ini adalah warnanya nggak pernah berubah dari tahun 2015. Dia memakai kayak krom-kroman ya. Jadi tankinya itu dia pakai krom seperti dia anodize, tapi sebenarnya ini cat. Jadi ini adalah cat dari Kawasaki yang tidak bisa ditiru. Jadi motor ini kalau sampai jatuh atau kecelakaan apapun, motor ini cat ini tidak bisa ditiru. Yang bisa bikin cat ini hanya Kawasaki Jepang. So hati-hati teman-teman kalau pakai Kawasaki H2 karena jangan sampai lecet, jangan sampai cacat di bagian bodinya karena ini tidak bisa dicat ulang guys, harus diganti part. Nah, kita lihat unit bekas Kawasaki H2 2022 ini apa aja sih speknya? Spek ini diganti sama orangnya yaitu pakai grip dari Ariete. Nah, Ariete ini enak banget, grip ini menurut gua grip yang paling rekomen ya. Karena grip ini empuknya enak dan dia cukup enak digenggam karena dia nggak besar dan dia enak dibuat kencang. Nah, untuk ubahan berikutnya yaitu knalpotnya sudah diganti nih guys. Untuk motor ini sudah diganti dengan Aero di kurang lebih di setengah ya, slip on doang ya, kurang lebih di setengah deh, 3/4 atau setengah ceritanya nih, karena dia masih pakai temboloknya, masih pakai katalis standarnya bawaan dari Kawasaki. Nah, ini yang bikin tenaganya kurang guys, ini harus diganti nih sebenarnya ya. Tapi itu adalah tugas dari kalian buat para teman-teman yang mungkin lagi ngincar motor Kawasaki H2 ini. Tapi suaranya udah cukup sangar sih guys, walaupun udah masih pakai katalis, tapi suara motor ini raungannya luar biasa. Malah gue lebih suka dengan motor-motor yang masih katalis ya untuk di H2 ya, karena siulan turbonya itu atau siulan supercharge-nya itu benar-benar gokil banget, berasa banget, enak ya. Nanti kita akan coba tes. Nah, untuk motor H2 ini bisa nggak sih boncengan? Tidak bisa guys, karena motor ini didesain untuk satu orang saja, tidak ada bangku belakang. Untuk perubahan model seperti ini dari tahun 2005 sampai 2022 tidak ada ya guys ya, karena ini semuanya sama, masih bolong-bolong nih untuk air scoop, untuk supaya aliran udara neken, supaya bodinya ini selalu ada di darat. Karena kalau motor terlalu kencang sering take off, nah itu yang berbahaya. Di Kawasaki H2 gue pernah mendapatkan yang udah unitnya remap yang sangat kencang. Sampai gigi 3 aja masih take off. Take off itu artinya dari gigi 1, gigi 2 gua nggak wheelie, nggak apa. Gigi 3 gua gas betul, dia naik ke atas. Nah, inilah tenaga super power dari Hyper Beast Kawasaki H2. Tapi untuk Kawasaki H2 tahun 2022 ini, gua lebih suka modelnya. Karena gini, ada ubahan yang paling mendasar atau yang paling ketara. H2 2022 ini adalah sudah memakai shock off-lins sebagai original. Jadi ini udah bawaan dari pabrik. Bannya, nah kita lihat bannya sini masih, waduh ini pakai ban Bridgestone yang RS nih kalau nggak salah nih RS, karena ini bannya udah spek buat balap. Shock masih sama dengan yang tahun 2015 sorry, ini masih sama dengan sensornya warna hitam. Nah yang berbeda adalah di bagian kaliper. Jadi kalau yang lama bukan kayak gini. Nah ini yang model Brembo-nya yang baru, jadi cuma selisihnya di sini. Tapi bagian-bagian ini semuanya sama percis, warnanya pun masih sama percis. Bedaan di bagian ECU
karena dia sudah memakai sistem speedometer yang berbeda. Ya, kita coba lihat speedometernya. Kita lihat ya. Langsung nyala, ada logo Kawasaki. Di sini kita bisa lihat ini lean angle. Jadi posisi kita ada di depan atau di belakang. Ada KTRC, ada Kawasaki Quick Shift. Nah, ada KBC, Kawasaki Electronic Brake dan segala macam. Nah, di situ kita bisa nyeting semuanya ada di sebelah sini. Jadi ini semuanya programmable, kalian bisa atur semuanya bebas. Nah, ini ada lean angle, semuanya kalian bisa atur dan kalian bisa liatin secara jelas karena sudah pakai TFT di bagian tengah dengan RPM yang di bagian kiri. Kenapa RPM-nya pakai jarum? Mungkin karena kita demen ngeliat ngegasnya. Nah, sampai gue nyalain ya. Untuk suaranya udah lumayan sangar ya guys, untuk knalpot yang masih slip on. Jadi masih pakai katalis, suaranya udah lumayan. Nih ya guys, lihat lampunya. Nah, kalau Kawasaki H2 itu lampunya cuman lampu kecilnya 2 sama lampu tengahnya aja. Tapi udah cukup terang lampunya ini dan posisinya gede. Kita coba lihat, dengerin suara knalpotnya ya. Oke, gila ya guys ya. Padahal ini masih pakai slip on, masih pakai katalis, tapi suaranya udah sangar dan siulannya yang gue suka. Jadi kalau dengan pakai katalis, karena suara knalpotnya nggak begitu kencang, jadi siulannya masih kedengeran. Tapi kalau kalian sudah memakainya knalpotnya yang gila, suaranya udah gacor-gacor, suara siulannya akan sedikit hilang. Nah, posisi Kawasaki A2 ini posisinya enak ya. Nih, posisi seperti ini. Nih, seperti kayak gini. Jadi posisinya dia lebih santai, kakinya berada di tengah, dia nggak agak ke belakang. Gue posisi ini udah mentok. Nah, gue posisi kalau duduk begini. Nah, posisi ini gue lebih pendek. Jadi stang itu tuh gue rasanya agak tinggi ya, cukup tinggi. Stang ini berasa ada di bagian dekat pundak dengan posisi stangnya yang cukup tinggi. Jadi motor ini bukan motor yang sampai nunduk parah. Kalau kalian lihat video gue yang ZX10, gue merasa bahwa di ZX10 gue lebih nunduk lagi. Tapi di H2 gue lebih santai, duduknya lebih nyaman dengan posisinya yang lebih dekat. Jadi posisi stang ke badan gue tuh dekat. Kalau kalian bisa lihat nih posisi badan gue di sini, posisinya nggak jauh. Gitu rasanya tuh gue masih dekat. Gue bisa melihat instrumen semua dengan mudah, dengan gampang. Gue bisa lihat gue mau di RPM berapa, atau ini gue lagi di RPM berapa, gue lagi lean angle berapa, itu semuanya benar-benar jelas banget di mata gue. Nah, yang cuman yang gue sayangkan, kenapa Kawasaki dengan harganya hampir 1 miliar, kuncinya masih begini dong. Dia belum pakai keyless, padahal yang lain-lainnya sudah pakai keyless. Karena sayang banget, karena motor ini udah Hyper Beast. Sebenarnya keren banget kalau ini udah semuanya udah pakai keyless go. Tapi karena ini masih pakai kunci biasa, ya sudahlah. Mungkin kebijakan dari Kawasaki itu ada beberapa hal kenapa nggak pakai keyless. Padahal motor ini udah keren banget, udah luar biasa keren banget. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari H2, dan di pasaran kan H2 udah nggak ada ya guys ya. Jadi kalau kalian datang ke Kawasaki, kucuk-kucuk datang, gue mau dong beli Kawasaki H2, sorry banget, sudah tidak ada. Barang ini akan ada mungkin di beberapa tahun ke depan, atau mungkin juga nggak tahu berapa tahun lagi. Tapi kita nih ada di Double Garage, ada satu unit stok H2 yang bekas. Jadi bekas ini bukan artinya bekas karena trouble atau apapun, bukan, karena emang pemiliknya ini ternyata tidak cocok dengan besarnya Kawasaki H2. Dia lebih cocok motor-motor yang ramping, motor-motor yang kecil, jadi dia jual lagi. Nah, kalau buat teman-teman yang lagi nyari, ini bisa dapetin motor ini di Double Garage dengan harganya yang di bawah 1 miliar pastinya guys. Dan udah dapat variasi seperti Aero, dapat variasi Ariete. Nah, seperti yang gini aja, karena ini modifnya simple banget ya. Nah, ini kalian bisa dapetin langsung di Double Garage. Kalian bisa tukar tambah kok dengan motor atau dengan mobil juga sih guys. Kalian bisa datang ke sini, bisa lihat-lihat motor mana yang cocok, mobil yang cocok. Jadi nanti bisa kita tukar tambah, kita sistemnya barter atau kita sistemnya
seperti apa. Bisa juga kredit 1-3 tahun juga bisa kita layanin di sini guys. So, buat teman-teman langsung datang aja ke WI Garage. Kita buka motor ini di harga di bawah 1 miliar. Kalian bisa DM, Japri, telepon, WA untuk mendapatkan harga yang bagus atau penawaran terbaik dari motor ini guys. So stay tune terus di channel kita. Stay tune juga, follow juga Instagram kita di WI Garage. Dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Dan karena gue akan mengupas banyak motor-motor yang kita jual di WI Garage. So, see you di video berikutnya guys. Thank you.